insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun padat ramenya, insya Allah tetap kita akan selesai melaksanakan ibadah umrah kita. Nah itu, apalagi kita melaksanakan tawaf sa'i adalah malam waktu kita, yang landing Jeddah maupun yang landing Madinah. Melaksanakan tawaf mulai dari Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk melafazkan niat tawaf menurut mazhab Imam Syafi'i, disunahkan. Tapi andainya kalau Bapak Ibu tidak melafazkan niat tawaf, sah hukum tawafnya. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam niat umrah kita waktu kita di alam las maupun di Bir Ali. Cukup kita ketika kita udah sampai di posisi Hajar Aswad, nanti dibimbing sama ustadznya, mulai istilah mengangkat kedua tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Disunahkan untuk mengecup kedua telapak tangan kita setelah kita membaca istilah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan terlalu besar suaranya Bapak Ibu, cukup kita dengarkan sendiri, jangan terlalu besar kedengaran. Itu berarti tidak sunnah, larinya kepada makruh, bahkan nanti makruhnya ditahrim hukumnya. Nah itu diikuti ustadznya, semua bacaan ustadz diikutin. Jangan nanti Bapak Ibu di belakang bawa buku doa sambil baca, nggak didengarkan suara ustadznya, terpisah dengan rombongan. Seperti kejadian 4 hari yang lalu, saya baru pulang 4 hari. Kejadiannya sama jamaah yang saya bimbing, dia bawa buku doa, padahal saya teriak bacain doanya. Ada lagi ustadz di belakang teriak bacain juga. Dia tetap melihat bukunya. Namanya lagi rame kan, kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri, dia lurus saja, terpisah dengan rombongan. Gak tahu-taunya keluar dari Masjidil Haram, belum selesai pelaksanaan ibadah tawaf. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Dengarkan aja bacaan ustadz. Sekarang kita dilarang pakai headset, susah, nggak diperbolehkan. Yang capek ustadznya yang teriak, baca teriak. Kalau ada headset enak, ya kalau ada headset enak, kita tinggal baca, didengarkan sama jamaah. Tapi sekarang dilarang. Beberapa ustadz NRA ditangkap sama askar, sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Dia buat perjanjian tanda tangan, ada beberapa ustadz. Bahkan kita sekarang nggak berani. Lebih baik udah kita teriak-teriak aja untuk bacain doa jamaahnya. Ikuti terus bacaan doanya. Bapak Ibu, kalau handset itu memang ada resikonya. Handset itu kan kecil suara ustadznya tapi kedengeran. Ketika ustadznya diinjak kakinya, dia bilang aduh, jamaah bilang aduh, dikirain bacaan doa. Itu resikonya kadang-kadang. Nah, namanya banyak. Tapi kalau kita teriak nggak mungkin kelihatan ustadznya diinjak sama jamaah yang lain. Nah, putaran pertama, bacaan-bacaan di dalam tawaf itu tidak ada khusus dari Rasul. Tidak ada dikhususkan dari Rasul bacaan itu. Makanya ketika mulai dari putaran pertama berbeda-beda bacaan. Orang Indonesia aja berbeda travel, berbeda bacaannya. Jangankan luar negeri. Makanya jangan heran nanti, kok Ustaz Fawaz ini berbeda bacaannya dengan travel yang lain. Ustaz Zainul Mutakin kok berbeda bacaannya dengan travel yang lain. Ustaz Fahmi juga berbeda. Memang tidak ada khusus doa dari Rasul yang dikhususkan. Nah itu. Yang khusus dari Rasul hanya doa dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Belum kita sampai di Hajar Aswad, Bapak Ibu niatkan hajatnya. Apa hajat? Niatkan, diri sendiri yang tahu mau apa Bapak Ibu. Karena ada 3 seorang sahabat ketika melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, ketika dia di rukun Yamani baca Rabbana Atina, lalu dia niatkan, satu orang sahabat meniatkan supaya dia menjadi amir di dalam satu negara, jadi menteri, alam dikabul oleh Allah SWT. Satu orang dia supaya usahanya lancar, dikabul oleh Allah SWT. Satu orang itu niatnya itu supaya dia mendapatkan ibadah haji berulang-ulang kali, dikabul oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kesempatan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di rukun Yamani, baca Rabbana Atina selesai, belum kita sampai rasa udah di dalam hati niatkan sambil kita memohon, berdoa kepada Allah SWT. Karena di sini tempat ijabah doa. Memang semuanya tempat ijabah, tapi lebih-lebih di sini. Karena kita mencontohi sahabat Rasulullah SAW ketika dia meniatkan hajatnya. Ini sampai di sini putaran pertama. Putaran kedua, nah ini namanya rukun apa? Ya Rokti, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Nah, itu. Terus kita ikuti bacaannya sampai berapa kali putaran? 7 kali putaran. 7 kali putaran, Bapak Ibu. Yang ketujuhnya ini gak usah kita istilah lagi, karena udah selesai tadi kita istilah. Udah kita lewatin aja batas daripada Hajar Aswad. Ikutin ustadznya, mau dibawa kemana sama ustadznya, ikutin aja. Jangan terpisah sama ustadznya. Karena ustadz-ustadznya berpengalaman. Sunnah tawaf yang kita mau kerjakan gak mungkin mencarikan tempat yang ramai. Pasti ustadznya mencarikan tempat yang nyaman kita sholat, tidak diusir-usir. Kita cari tempat yang kosong, baru kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Apa niatnya? Lafaznya aja sholat sunat tawaf. Usalli sunnatal tawafi raka'ataini lillahi ta'ala, bukan berjamaah sendiri-sendiri. Setelah itu takbir, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Terus rakaat kedua surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selesai tahiyat, doa. Jangan lupa Bapak Ibu, di awal doa kita mendoakan kedua orang tua kita. Itu anjuran Rasulullah SAW. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya yang paling pendek doanya. Jangan lupa itu. Baru kita mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak yang solehah. Anak-anak kita menjadi hafizul Quran. Walaupun kita sebagai ayahnya tidak menghafal Al-Quran, kita doakan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Karena apa? Anak-anak kita menghafal Al-Quran, kita sebagai orang tua tidak menghafal Al-Quran, nanti akan diberikan mahkota yaumul qiyamah. Ditaruhkan mahkota oleh Allah yaumul qiyamah dan diberikan syafaat karena anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Itu kelebihan daripada anak yang menghafal Al-Quran. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Selesai berdoa, disunahkan minum zam-zam. Kalau malam minum, tapi kalau siang jangan. Walaupun sunnah, jangan diminum. Ustaz, kita sunnah minum zam-zam, langsung cari zam-zam. Gak bakalan ketemu sama air zam-zam. Ditutup air zam-zamnya kalau siang. Dibuka itu ketika mau berbuka. Nah itu. Jadi ada waktu kita siang nanti untuk tawafnya ketika umrah kedua. Nah, selesai baru kita menuju ke mana? Ke Marwah, melaksanakan rukun
umrah yang ketiga, yaitu sa'i. Kita naik ke Bukit Marwah. Kalau dulu Bapak Ibu tahun 80-an nggak bisa kita naik ke Bukit Marwah. Karena saya dulu masih kecil udah di situ. Waktu tahun 80 udah di situ dibawa sama orang tua. Dulu kita nggak berani naik karena masih original, licin, jatuh kita. Kalau sekarang enak Bapak Ibu, naiknya itu pakai marmer lagi. Udah dilapisi marmer, nggak mungkin akan jatuh. Udah bisa naik ke Bukit Marwah. Kalau dulu nggak bisa kita naik. Nah di situ kita berdiri. Tapi sekarang dilarang kita berdiri. Kita berdiri dengan melafazkan doa, membaca doa. Tapi sekarang dilarang. Roh kata orang askar polisinya, diusir kita. Ya udah sekalian kita naik Bukit Marwah, Bukit Sofa, terus kita baca doa. Nanti dipimpin sama ustaznya. Gak bisa kita diam, apalagi di bulan Ramadan. Mulai dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Nanti di bukit, sebelum nyampe di Bukit Marwah, di situ ada lampu hijau. Lampu hijau itu disunahkan untuk bapak-bapak untuk lari-lari kecil dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Itu dibaca ketika nyampe di lampu hijau. Tapi larinya bukan lari maraton. Yang lari maraton itu orang India, Pakistan, Bangladesh. Makanya hati-hati, jangan terpisah dengan rombongan, ditabrak nanti. Karena larinya kencang kalau dia. Karena lari maraton. Kalau kita pelan-pelan, yang benar dengan baca Rabbighfir warham. Tapi ibu-ibu tidak disunahkan. Tapi kebanyakan semangatnya ibu-ibu yang lari terbalik, yang lakinya diam jalan. Jauh ibu-ibu lari terbalik hukumnya. Ibu-ibu tidak boleh lari, hukumnya makruh. Karena yang disunahkan untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Itu hanya di lampu hijau. Sampai di Bukit Marwah hitungannya berapa? Satu. Ada kadang-kadang menghitung dari Sofa Bukit Marwah ke Sofa satu. Itu udah selesai langsung tidur pingsan. Karena jaraknya antara Sofa dengan Bukit Marwah itu 700 meteran ya Ustaz. 700 dikalikan berapa? Memang tempat kita capek itu adalah sa'i. Kalau enggak di sa'i tempatnya memang agak capek. Nah itu. Kalau capek di sa'i pakai kursi roda. Kalau sudah merasa tak kuat Bapak Ibu, jangan dipaksakan. Lebih baik lapor sama ustadznya. Nanti ustadznya yang mencarikan tukang dorong. Tukang dorong mahasiswa yang sekolah yang belajar di Mekah. Itu yang mendorong Bapak Ibu yang kurang sehat. Itu bayarnya biaya berapa Ustaz? Kalau puasa saya enggak 400 sampai ya 350 rial atau 400 rial dari hotel ke hotel. Itu kalau orang Indonesia yang dorong kita ada rimnya. Tapi kalau orang Arab yang dorong nggak ada rimnya. Rimnya ada tapi nggak dipakai. Asal-asal aja kenceng dorong supaya cepat selesai. Apalagi kalau ditahu jamaahnya udah ngorok. Baru naik sudah ngorok. Udah baru 3 kali putaran sudah selesai katanya. Siapa yang salah Bapak Ibu? Dua-duanya salah. Yang ngorok itu salah, yang ngorok itu salah. Kenapa dia tidur? Nah ini kalau orang Arab ini resikonya. Tapi kalau orang Indonesia, karena dia orang pelajar, dia belajar di sana, nggak mungkin berani ngomong. Berarti dia nanggung dosanya. Jadi benar-benar didorong sesuai dengan jumlahnya. Nah itu Bapak Ibu ya, kalau ada yang kurang sehat lapor sama ustadznya. Nah sampai selesai 7 kali putaran kita selesai di mana? Bukit Marwah. Selesai kita di Bukit Marwah, kita mau berdoa di sana dilarang.
sekarang. Harus kita keluar, di luar kita berdoa. Nah itu, karena masalahnya tempat tidak mungkin. Setelah kita berdoa, baru kita tahallul, rukun umrah yang terakhir, mencukur rambut. Mencukur rambut. Untuk bapak-bapak, umrah pertama sedikit cukur. Nanti umrah kedua habisin semuanya dibotak. Takut bapak ibu bapak-bapak untuk botak. Bahkan lebih bagus jadi rambutnya. Yang putih nanti tumbuh hitam. Insya Allah. Ya insya Allah. Tapi nanti kalau tumbuh putih yang bilang ustadznya bohong. Insya Allah. Kelebihannya apa kalau kita botak? Didoain oleh Rasulullah. Kapan lagi kita didoain oleh Rasulullah? Kalau nggak botak ketika umrah dan haji, didoain oleh Rasulullah. Apa doanya Rasulullah SAW? Ketika kita tahallul habis rambut kepala kita, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang botak dan menghabisi rambutnya ketika umrah tahallul. 3 kali didoain Rasulullah, bukan sekali. 3 kali. Kapan lagi kita didoain? Hanya ketika kita tahallul didoain Rasulullah dengan doa itu. Nah, yang tidak botak 1 kali didoain Rasulullah. Karena apa? Didoain, kan ada sahabat yang bertanya. Kalau sahabat tidak bertanya, tidak mungkin didoain. Sahabat bertanya, wa kaifa al-muqassirin ya Rasulullah? Bagaimana dengan orang yang hanya mencukur rambutnya ketika baru didoain Allahumma ighfir lil muqassirin 1 kali. Mana yang mau diambil bapak-bapak? 3 kali diambil. Bahkan nanti bisa tumbuh ke rambut kita. Kalau kita sudah botakin. Tapi botakin nanti umrah yang kedua. Kalau umrah pertama juga nggak masalah, silakan. Apa yang kita tahallul karena dosa, jalankan aja siletnya. Silat yang dibawa atau guntingnya dijalanin aja. Itu tanda kita tahallul kalau udah nggak ada rambut. Jangan nanti mau jenggot yang mau diganti atau apanya kumis yang diganti, nggak boleh. Harus rambut kepala. Nah ini sayang sekali kalau ibu-ibu tidak dianjurkan. Tapi pernah ada jamaah saya dari Lombok, botak dia, saya kaget. Dia botak, tapi karena dia bernazar dia. Saya dikasih tahu sama ibu-ibu, Ustaz, itu jamaah itu 1 botak yang perempuan. Botak? Iya benar Ustaz, karena dia bernazar. Tapi dia botak itu karena ngambil program sebulan, jadi ada waktunya tumbuh rambutnya. Nah itu dibotak ke jalan dia berdasar nanti kalau saya umrah bulan puasa saya akan botak. Dia berdasar. Sebenarnya tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk ibu-ibu untuk botak. Cukup ibu-ibu mencukur rambutnya. Ketika mencukur rambut tahallul, jangan nanti ustaz, ibu-ibu nanti manggil ustaznya. Ustaz Pawas, cukurin, nggak boleh. Ustaz, saya nyotakin, cukurin, nggak boleh. Ibu-ibu manggil ustaznya, nggak boleh. Ustaz-ustaz itu nanti hanya yang dicukur yang bapak-bapak. Ya, saya cari mana yang bawa istri, saya cukur dulu tahallul. Habis tahallul nanti dia yang tahallulkan istrinya. Toh juga ketika tahallul istri cukur rambut, jangan dibuka rambutnya, jangan dibuka umrahnya, masukin aja tangannya, pegang rambutnya, udah dicukur. Atau kepalanya suaminya masuk, cukur rambutnya. Itu caranya untuk tahallul. Nah setelah istrinya dicukur, baru istrinya yang mencukur ibu-ibu yang lain. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita mencukur sendiri? Boleh, nggak ada masalah, boleh kita cukur sendiri. Yang penting kita udah tahu doanya, baca bukunya, doanya apa? Doa untuk tahallul. Nah oleh karena itulah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Kita melaksanakan ibadah umrah. Umrah yang pertama dengan umrah yang kedua adalah menjadi penghapus dosa. Bahkan sebelum kita melaksanakan umrah kedua,
sudah dihapus dosa kita oleh Allah SWT. Karena apa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai tahallul, udah selesai umroh yang pertama. Tinggal nanti umroh kedua. Kalau yang tidak pernah sama sekali berangkat umroh, niatkan untuk dirinya sendiri yang kedua. Karena mungkin yang pertama belum sempurna. Kalau yang sering umroh, silakan. Kalau mampu, niatkan untuk kedua orang tuanya. Kalau tidak mampu melaksanakan umroh kedua orang tuanya, serahkan kepada ustadz-ustadznya untuk mengerjakannya badal umroh. Insya Allah untuk yang berikutnya, Bapak Ibu kami serahkan kepada ustadz kita, yaitu Ustadz Zainul Muttaqin. Nanti berikutnya Ustadz Fahmi setelah beliau, sambil kita nunggu azan maghrib. Nanti sebelum 25 menit atau 30 menit kita berikan tanya jawab kepada Bapak Ibu sebelum kita berbuka, sebelum 30 menit memasuki azan maghrib. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Zainul Muttaqin.